Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Winurido. Saya guru pendidikan Pancasila di MTS Negeri 8 Klaten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 255389953. Pada hari ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Negeri 8 untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan materi menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa? Cindy dan Salam. Ya berarti dua anak nggak masuk. Izinnya sakit. Ya sakit. Kalian jaga kesehatan karena ini sudah semester 2. Kita harus semangat untuk kembali belajar. Ya. Yuk anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kepada Mas Okta silahkan memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mas Okta yang telah memimpin doa sebelum kita belajar. Nah, selanjutnya Pak Guru mau mengecek kesiapan kalian sebelum pelajaran kita mulai. Semuanya silahkan berdiri. Pak Guru mau ngecek apakah kalian sudah tertib atau belum. Cek dari mulai jilbab yang perempuan, ikat pinggang, yang laki-laki ikat pinggangnya, bajunya masuk semua, tertib semua ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak-anak, untuk semester 2, tepatnya di bab 4 pelajaran PPKN, ini kita masuk ke materi menjaga keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan perhatikan gambar di layar. Daya dari gambar ini bisa kita lihat bahwa yang laki-laki berasal dari mana? Yang laki-laki dari Bali. Yang perempuan dari Klaten. Nah, dari kedua orang ini mereka memiliki apa? Bahasa sendiri-sendiri, memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Bayangkan jika dua orang ini, yang satu dari Bali, yang satu dari Klaten, berkomunikasi menggunakan bahasa masing-masing. Apakah dua orang ini bisa berkomunikasi dengan bahasa masing-masing?
Tentu tidak. Nah, inilah keberagaman bahasa di Indonesia. Makanya ada namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa komunikasi antar daerah. Inilah salah satu dari budaya di Indonesia, yaitu keberagaman bahasa. Nah, pada bab 4 ini kita tidak hanya belajar tentang budaya di Indonesia, tapi kita juga akan belajar tentang tradisi, kearifan lokal, dan juga budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi, Pak Guru memiliki 10 soal pretest. Kalian bisa mengerjakannya melalui smartphone masing-masing. Link sudah Pak Sigit kirim di grup kelas kalian. Silahkan kerjakan dengan mengeklik link yang sudah Pak Sigit share di grup kelas. Waktu mengerjakan adalah 5 menit dari sekarang. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Masih ada waktu 3 menit lagi. Nah, waktu mengerjakan sudah habis. Silahkan letakkan HP atau smartphone kalian masing-masing. Nah, kalian sudah mengerjakan pretest. Hasilnya nanti Pak Guru share di grup juga ya, pretestnya. Nah, pretest itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi sub A pada bab 4, yaitu mengenal keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia. Ya, untuk mempelajari materi tersebut, maka Pak Guru akan membentuk kelompok kalian menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok tradisi. Di sebelah sini nanti ada kelompok tradisi, di sebelah sana nanti kelompok kearifan lokal, di sebelah sana adalah kelompok budaya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Silakan kalian mengerjakan sesuai perintah lembar kerja kelompok tersebut. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau gitu Pak Guru ingin membagikan lembar kerja kelompok. Nah, silakan kalian kerjakan lembar kerja kelompok tersebut. Waktu mengerjakan ingat hanya 15 menit sampai 20 menit waktunya. Silakan dikerjakan, tulislah nama kelompoknya. Kalau kelompok tradisi berarti ditulis kelompok tradisi, kelompok kearifan lokal berarti kearifan lokal, kelompok budaya ditulis budaya, kemudian tulis juga nama kelompoknya. Nah, kemudian ada soal di situ, ada perintah soal, silakan dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 15 menit. Kalian bisa mengerjakan dengan membuka HP, searching Google atau AI, atau kalian bisa melihat materi pada halaman pertama modul atau lembar kerja siswa yang
sudah dibagikan oleh Pak Guru. Semua jawaban ada di situ. Silakan bekerja sama, silakan bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari referensi, nanti juga ada yang presentasi. Silakan dikerjakan singkat-singkat saja, yang penting jelas, yang penting sesuai dengan perintahnya. Gak usah panjang-panjang, nanti malah nggak cepat selesai. Yang sudah selesai kelompok mana? Oh, belum. Nggak harus 6, boleh 3, boleh. Contoh tradisi kan banyak atau di tempat kalian. Misalnya pada setelah bulan Ramadan itu kan Lebaran, biasanya umat Islam itu mudik. Nah, tradisi mudik halal bihalal itu juga termasuk tradisi. Kelompok yang sudah selesai, tradisi sudah, budaya sudah, kearifan lokal belum. Sudah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi hasil kerja kelompok masing-masing. Nggak usah diacak, langsung saja. Silahkan kelompok tradisi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan di depan. Saya dari kelompok tradisi akan membacakan tentang tradisi di Indonesia. Pengertian tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan. Ciri-ciri tradisi. 1. Diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki nilai budaya. 3. Dilakukan secara berulang-ulang. Contoh tradisi. 1. Lebaran. 2. Gunungan. 3. Nepi. Terima kasih. Salam dulu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kan presentasi dari kelompok tradisi. Nanti setiap kelompok itu silahkan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, kemudian kelompok yang diberi pertanyaan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya dari kearifan lokal, kelompok kearifan lokal silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Ciri-ciri kearifan lokal: bertahan dari gempuran budaya asing, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk, memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. Contoh kearifan lokal: tradisi gotong royong membantu pekerjaan tanpa pamrih, tradisi ritual memohon hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kearifan lokal. Selanjutnya dari kelompok budaya silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan
keberagaman budaya di Indonesia. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Ciri-ciri budaya: 1. Bisa dimiliki bersama. 2. Budaya berbasis simbol. 3. Budaya bersifat adaptif. 4. Budaya dipelajari. Dana diwariskan. Contoh budaya: 1. Seni kerajinan batik, tarian tari saman, 3. Upacara adat ngaben. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok budaya. Kita sudah selesai mempresentasikan. Nah, sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Silakan berikan pertanyaan antar kelompok, nanti dijawab masing-masing kelompok. Silakan menjawab. Ya, kelompok pertama yang akan memberikan pertanyaan siapa? Kelompok kelompok tradisi. Silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok berapa, Mbak? Kelompok apa? Lokal. Saya akan bertanya tentang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Silakan siap-siap menjawab pertanyaan. Mengapa kita harus menjaga kearifan lokal? Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga kearifan lokal? Sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tradisi. Kita harus menjaga kearifan lokal karena ia memperkuat identitas bangsa, menjadi pedoman hidup yang harmonis, memperkaya keberagaman, menjaga keseimbangan lingkungan, serta membentuk karakter dan persatuan di tengah modernisasi, mencegah hilangnya akar budaya dan memperkuat ketahanan sosial serta ekonomi. Nah, gimana kelompok tradisi, sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Berarti sekarang waktunya kelompok kearifan lokal memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Silakan, Mbak. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok budaya. Yo, kelompok budaya siap-siap menjawab pertanyaan. Apakah yang Anda lakukan jika kebudayaan Indonesia diakui oleh bangsa lain? Nah, gimana, Mbak? Tolong diulangi lagi. Apakah yang Anda lakukan jika kebudayaan Indonesia diakui oleh bangsa lain? Nah, jika kebudayaan di Indonesia itu diklaim negara lain, misalnya dulu pernah budaya di Indonesia itu pernah diklaim oleh negara lain, yaitu Malaysia. Nah, itu sikap kalian gimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kearifan lokal. Yang saya lakukan jika kebudayaan di Indonesia diakui oleh bangsa lain adalah lebih melestarikan budaya sendiri agar tidak penuh dan mempantekannya sebagai budaya asli di Indonesia. Ya, jawabannya, Mbak, jika budaya kita diklaim, nah, itu tugas kita adalah melestarikan budaya ya, Mas. Jadi tidak meninggalkan, tetap melestarikan biar budaya kita tidak diklaim. Dan mempatenkannya, memiliki hak paten sebagai budaya di Indonesia. Gimana, sudah puas kelompok kearifan lokal? Wah, sudah puas. Sekarang giliran kelompok budaya memberikan pertanyaan. Yang belum dikasih pertanyaan dan adalah kelompok tradisi. Silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok tradisi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok tradisi. Mengapa tradisi penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia? Nah, mengapa tradisi itu penting bagi kelangsungan hidup manusia atau suatu bangsa? Saya akan menjawab dari kelompok budaya. Tradisi sangat penting dalam hidup karena menjadi pedoman nilai dan norma sosial yang mengatur perilaku, memperkuat identitas dan kebersamaan. Ya, penting karena tradisi itu dapat memperkuat tali persatuan, tali persaudaraan. Gimana kelompok budaya, sudah puas? Nah, sudah puas, berarti sesi tanya jawab sudah selesai. Nah, kita sudah kerja kelompok, sudah presentasi. Sekarang biar lebih semangat, kita senam dulu ya. Kita nari dulu salah satu budaya di Indonesia, yaitu tabola bale, yang berasal dari mana?
NTT. Kata bola balik, dia ada nonai, semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ada, aduh Tuhan ampuni. Ya, kita sudah melakukan tarian tabola balik. Selanjutnya kita bermain dan belajar dengan menggunakan stick. Nah, pembelajaran ini disebut talking stick. Kita mulai dari sekarang. Lagu balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletup balon hidup. Hatiku belum selesai. Hatiku sangat kacau. 4, ku pegang erat-erat. Yuk, konsentrasi. Kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat secara berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kata kuncinya kebiasaan. Kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun disebut dengan tradisi. Tepuk tangan. Lanjut ke lagu berikutnya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Di tengah kemajuan teknologi menggunakan mesin, petani di desa masih banyak yang menggunakan kerbau sebagai sarana untuk membajak sawah. Nah, mereka masih menggunakan kerbau untuk mengolah sawah. Tindakan yang dilakukan demi menjaga lingkungan tetap asri, ya. Nah, informasi tersebut menunjukkan bahwa petani masih memegang teguh nilai-nilai dari sebuah kearifan lokal. Tepuk tangan. Sudah selesai, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kita sudah melalui berbagai macam pembelajaran materi mengenai tradisi kearifan lokal dan budaya. Kita sudah melakukan presentasi, kemudian talking stick juga sudah. Sekarang kalian keluarkan handphone lagi. Kita mengerjakan post test yang sudah dikirim Pak Guru di WhatsApp grup kelas. Silahkan dikerjakan. Waktunya juga 5 menit dari sekarang. Cara mengerjakan sama, waktunya juga sama. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah paham apa yang sudah kita pelajari bersama tadi ya. Yang pertama, kita belajar tentang tradisi. Tradisi itu apa? Tradisi itu kebiasaan ya yang sudah turun temurun di masyarakat. Kemudian apa lagi? Kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal itu bagian dari suatu bangsa. Jadi tujuannya kearifan lokal tetap dilakukan hingga saat ini adalah untuk menjaga lingkungan kita agar tetap
tari. Contohnya kita bisa melihat di Sumatera dan juga Sulawesi. Di Sumatera dan juga di Aceh. Di sana banyak sekali korban bencana alam ya. Karena apa? Karena alamnya sudah rusak, sudah dirusak oleh oknum-oknum. Nah, oknum-oknum ini kurang menjaga kearifan lokal yang ada di situ. Pengolahan tambang dan juga penebangan liar terjadi di situ. Tidak ada kearifan lokal di situ. Minim sekali. Makanya kita yang ada di sini, marilah kita tetap menjaga kearifan lokal di wilayah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang budaya. Budaya di Indonesia banyak sekali. Nah, banyaknya budaya di Indonesia ini, mari kita tetap lestarikan juga. Karena apa? Kalau tidak dilestarikan, nanti bisa diklaim oleh negara lain. Wayang pernah diklaim. Lagu Rasa Sayang-Sayangnya pernah diklaim oleh Malaysia. Reog Ponorogo pernah diklaim. Masa mau jadi reog Malaysia, kan nggak mungkin. Jadi mari kita jaga budaya kita, ya. Dari sini ada pertanyaan. Nah, pembelajaran bab 4 mengenai pengenalan tradisi kearifan lokal budaya di Indonesia sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar cara atau bagaimana kita menjaga tradisi, menjaga kearifan lokal dan budaya di Indonesia. Sebelum kita akhiri, nanti kalian di rumah silahkan kerjakan di lembar kerja siswa halaman 2. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita yel-yel dulu. Yel-yelnya tepuk anak soleh saja. Tepuk anak solih. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, lebih semangat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita sebelum pulang, mari kita berdoa. Silakan Mas Okta maju ke depan lagi untuk memimpin doa sebelum pulang. Siap, ya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas Okta. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya untuk kita semua. Pak Sigit akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.